Shalom teman-teman semua, gimana kabar kalian? Koko yakin kalian merasa luar biasa. Happy Valentine's Day teman-teman. Koko harap kalian mendapatkan sukacita yang luar biasa dari kasih Kristus yang begitu baik sama kita. Sampai setiap hari pun Tuhan tetap sayang sama kita. Nah teman-teman, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, gimana kalau kita sama-sama ibadah? Nah yuk teman-teman, kita sama-sama mulai ibadah kita ya. Yuk kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami yang selalu mau mungkin berbuat salah Tuhan, tapi Tuhan tetap mau maafin kami, Tuhan tetap mau menyayangi kami seperti anaknya. Dan kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu baik. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan begitu baik sama kita. Pakailah hati kami, pakailah lidah kami, pakailah bibir kami Tuhan, supaya semua bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Terus bersukacita. And God bless you. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu I Love You Jesus. Woo, aku sayang Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yay! Teman-teman, kita sudah mau masuk ke dalam firman Tuhan. Jadi yuk kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku lalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh,
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Tiap hari Kau mau Tuhan jatuh cinta kepada kami sekali lagi dan lagi Tuhan. Karena Kau bilang, aku begitu berharga, aku begitu mengasihi anak-anakku, manusia-manusia yang ada di bumi. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mau sayang sama kita. Dari awal sampai akhir, apapun yang kita lakukan, Tuhan mau sayang sama kita. Dan Tuhan, sekarang kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar isi hati Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi sesama kami. Mau mengasihi Tuhan. Mau mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai hati kami. Bukakan hati kami agar kami mau menerima firman-Mu. Pakai telinga kami agar kami mau mendengar. Pakailah kaki kami supaya kami mau duduk diam, tinggal diam untuk mendengarkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan, berkati yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elroy Kids, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami, baik Kak Olin yang membawakan maupun semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Roh Kudus pimpin kami supaya kami mau mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini tema firman Tuhan kita yaitu apa
Aku istimewa di mata Tuhan. Nah, hari ini Kak Olin punya di sini ada 1 botol kosong air mineral ya. 1 botol kosong air mineral. Nah, perhatikan baik-baik. Kosong ya. Kak Olin masukkan uang koin Rp1.000. Bisa kelihatan? Nah, kita masukkan. Ya. Udah masuk ya uang koinnya Rp1.000. Sekarang kita keluarkan uang koinnya ya dari botol. Nah, udah ada ya uang koinnya. Udah ada di sini di tangan Colin. Sekarang uang koinnya kita masukin lagi di dalam botol ya. Bisa hitung sama-sama. 1, 2, 3. Uang koinnya udah ada di dalam sini ya. Udah kembali dalam sini. Kita masukin dari sini tadi ya. Kok bisa ya? Nah, sehebat-hebatnya uang koin ini, tapi pasti lebih, kalau disuruh milih pasti kita lebih memilih yang ini. Karena nilainya lebih berharga, nominalnya nolnya lebih banyak. Kalau yang ini nolnya ada 3, kalau yang ini nolnya ada 5. Ya, dan ada angka 1 di depannya, jadi lebih berharga. Nah, sementara firman Tuhan kita hari ini temanya tentang aku istimewa di mata Tuhan. Terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Adik-adik yang terkasih, kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hari yang pertama Allah menciptakan ya terang. Dan hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Lihat di gambar. Hari yang ketiga Allah menciptakan apa itu? Tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala. Hari yang kelima Allah menciptakan binatang baik di darat maupun di udara. Dan hari yang keenam Allah menciptakan manusia. Nah, adik-adik perhatikan, coba kita baca sama-sama di layar ada. Kita baca sama-sama di dalam Kejadian 1 ayat 27, 28, 29 dan 30 sampai 31. Kita baca sama-sama dengan bersuara ya. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Adik-adik, sesuai tema firman Tuhan hari ini, yaitu kita berharga, kita istimewa di mata Tuhan. Nah, kenapa ya? Kenapa kita dikatakan berharga atau istimewa di mata Tuhan? Tadi firman Tuhan yang kita baca ada memberitahukan 2 hal kita istimewa di mata Tuhan karena 2 hal. Yang pertama, karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Sekali lagi sebutin sama-sama, kita istimewa di mata Tuhan karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Wow, hebat. Berarti
gambar wajah saya ini, gambar wajah adik-adik itu menunjukkan gambar Allah. Coba pegang wajahnya lalu bilang, gambar wajah saya adalah sesuai gambar Allah. Jadi kita ini berharga. Nah, yang kedua yaitu kita istimewa di mata Tuhan karena Allah memberkati kita. Tadi kita udah baca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, dibilang apa? Bahwa Allah menciptakan kita menurut gambar Allah, lalu kemudian Allah memberkati kita. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Nah, sikap kita kalau kita sudah menjadi orang yang diciptakan menurut gambar Allah, kita adalah anak yang diberkati oleh Tuhan, berarti sikap kita sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, sikap kita bagaimana ya? Apa kita keren-kerenan? Saya hebat loh, saya diciptakan menurut gambar Allah, kamu mau apa dengan saya? Jangan macam-macam. Apa sikap kita begitu? Atau sikap kita bagaimana? Nah, sikap kita sebagai orang yang diciptakan menurut gambar Allah dan orang yang diberkati oleh Allah, sikap kita harus seperti sikap Allah, yaitu Allah adalah kasih. Jadi kita harus hidup dalam kasih setia Allah, dalam kasih setia Tuhan. Nah, minggu lalu Cici udah mengingatkan kita untuk hidup mengasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita harus hidup mengasihi diri kita sendiri. Kok kita mengasihi diri kita sendiri? Kan kalau mengasihi diri sendiri berarti kita egois dong. Kita pingin menang sendiri dong ya Kak Olin. Kan katanya nggak boleh egois. Gimana dong Kak Olin? Nah, Kak Olin mau kasih tahu nih bahwa mengasihi diri berbeda dengan sombong. Mengasihi diri berbeda dengan egois. Mengasihi diri adalah kita mensyukuri diri kita, menyayangi diri kita karena kita dibuat sesuai dengan gambar Allah. Jadi kita memperlakukan diri kita sesuai Allah memperlakukan kita, yaitu hidup di dalam kasih. Harus ada kasih di dalam hati kita. Nah, contoh orang yang hidup mengasihi atau hidup di dalam kasih termasuk mengasihi dirinya, yaitu yang pertama yaitu dia sadar, wah, tubuh saya ini kan dibuat oleh Allah sesuai gambar Allah, berarti nggak boleh saya coret-coret tubuh saya sembarangan tuh. Tuh ada orang-orang yang suka tato, gambar-gambar di badan, nggak boleh. Ini kan udah pas sesuai gambar Allah. Mau itu mata saya belok, mau itu mata saya sipit, ini udah sesuai gambar Allah, udah pas. Gak boleh dihina, gak boleh kita minder. Mau itu hidungnya ke depan atau agak pesek, gak boleh kita kurang mancung nih hidung, gak boleh. Itu udah paling keren, udah paling berharga karena udah sesuai gambar Allah. Mau itu rambutnya lurus, mau bergelombang, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, semua itu sudah keren, semua itu udah istimewa sesuai gambar Allah. Nah, coba bilang ke yang samping kanan kamu atau samping kiri kamu, kalau itu adik kamu, kalau itu kakak kamu, atau mungkin ada papa sama mama di situ, kasih tahu, papa, mama, adik, koko, cece, kamu keren, papa keren, karena sesuai dengan gambar Allah. Terus pegang juga diri kita, lalu bilang, aku bersyukur karena aku berharga, aku mengasihi diriku,
karena aku berharga di mata Tuhan, sesuai gambar Allah dan diberkati Allah. Jadi kalau ada orang menghina kita, kamu gak keren, kamu gini, kita gak perlu dengar orang. Kan hidup kita bukan dari kata orang, hidup kita dari kata Tuhan. Tadi firman Tuhan bilang kita apa? Kita sesuai gambar Allah diciptakan. Dan yang kedua, kita diberkati. Jadi kita harus mengasihi diri. Cara mengasihi diri bagaimana? Cara hidup dalam kasih kepada Allah buat diri sendiri bagaimana? Kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara makan makanan bergizi. Harus makan buah, jangan makan junk food melulu. Harus makan buah, terus harus istirahat. Jangan sampai main game, mentang-mentang sekolah online, gak berangkat pagi-pagi, sekolah online dari rumah, jadi tidurnya malam-malam karena main game online. Gak boleh. Kita harus istirahat yang cukup, tidak boleh begadang, karena itu bentuk dari kita mengasihi diri. Terus apa lagi? Kita harus rajin mandi, membersihkan diri, itu bagian dari mengasihi diri. Yang kedua, bagian dari mengasihi diri yaitu karena ada kasih Allah di dalam diri kita, maka mulut kita harus mengeluarkan kata-kata berkat. Karena kita sesuai gambar Allah dan kita diberkati, jadi mulut kita harus mengeluarkan kata-kata berkat, harus mengeluarkan kata-kata yang baik, karena diri kita adalah baik. Tapi Kaolin, teman saya itu suka meledek saya, suka ganggu saya. Kaolin mau ingatin, ingat, kita berharga di mata Tuhan. Kalau teman meledek kita, ganggu kita, ya itu teman. Tapi kita nggak boleh ikutan meledek, karena kita sudah tahu diri kita bahwa kita anak yang berharga di mata Tuhan. Kita nggak ikut-ikutan membiarkan diri kita mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, enggak. Elroy Kids adalah anak-anak yang selalu mengeluarkan kata-kata berkat. Elroy Kids adalah anak-anak yang tinggal di dalam kasih Tuhan, sehingga mengeluarkan kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang baik, keren. Dan contoh berikutnya, contoh yang ketiga, kita mengasihi diri sebagai orang yang berharga di mata Tuhan adalah mengisi pikiran dengan hal yang baik dan benar. Mengisi pikiran dengan hal yang baik dan benar. Kalau ada gambar-gambar atau video yang gak bagus, yang gak benar, yang gak membangun, gak boleh dilihat ya. Harus isi pikiran dengan hal yang baik dan benar. Seperti ikut ibadah sekolah minggu online. Terus apa lagi? Rajin belajar, walaupun belajar online harus semangat, karena kita harus isi kepala kita dengan ilmu pengetahuan, hal-hal yang baik, yang berguna buat masa depan kita. Harus rajin baca buku, rajin baca Alkitab. Kita isi pikiran kita dengan hal yang baik dan benar. Nah, jadi adik-adik, hari ini firman Tuhan Kaolin gak panjang lebarkan, tapi Kaolin mau tegaskan buat Elroy Kids semua di rumah, dimanapun berada, bahwa kita harus hidup selayaknya orang yang diberkati oleh Tuhan, selayaknya anak yang sadar bahwa kita segambar dengan Tuhan. Coba sama-sama semua bilang, aku istimewa di mata Tuhan. 1, 2, 3. Aku istimewa di mata Tuhan. Satu kali lagi, aku istimewa di mata Tuhan. Aku istimewa di mata Tuhan. Aku istimewa di mata Tuhan karena 2 hal, yaitu yang pertama, karena aku diciptakan segambar dengan Allah, aku diberkati, dan orang yang hidup
sadar, anak yang sadar bahwa dia segambar dengan Allah, dia diberkati Allah, akan hidup dalam kasih. Minggu lalu sudah diingatkan mengasihi Tuhan, minggu ini diingatkan untuk mengasihi diri. Contoh mengasihi diri tadi apa? Yang pertama, jaga tubuh, jaga kesehatan diri. Yang kedua yaitu menjaga kata-kata mulut kita. Dan yang ketiga yaitu mengisi pikiran dengan hal yang baik. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan di dalam Mazmur 33 ayat 18 yang menjadi ayat hafalan kita berbunyi, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi, bila mata Tuhan tertuju pada kita karena kita anak yang berharga, maka kita hidup berharap pada kasih setia Tuhan, dan Tuhan akan menjaga kita semua. Mari sama-sama sekali lagi kita baca ayat hafalan kita dengan bersuara yang lantang. 1, 2, 3. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Kak Olin berharap firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk hidup, menjaga hidup kita di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Engkau memberkati setiap Elroy Kids dimanapun mereka berada, Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Roh Kudus tolong mereka supaya mereka mau menyadari bahwa mereka berharga di mata Tuhan, dan mereka harus menjaga hidup mereka, menjaga pikiran mereka, menjaga mulut mereka untuk selalu memperkatakan kata-kata yang baik, membangun, mengisi pikiran mereka dengan hal-hal yang baik dan membangun, karena kasih Tuhan ada di dalam diri mereka. Berkati Tuhan setiap Elroy Kids, Tuhan, studi mereka, pelajaran online mereka, mungkin mereka sudah mulai bosan atau ada yang jenuh. Tuhan, berikan semangat yang baru, berikan mereka hikmat, berikan mereka kepintaran supaya mereka mampu mengikuti pelajaran online, mampu mengerjakan tugas-tugas dengan hikmat yang daripada Tuhan. Memberkati mereka juga dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Memberkati setiap orang tua mereka, Tuhan, yang bekerja. Tuhan berkati supaya tercukupi setiap keluarga-keluarga Kristen, khususnya jemaat di SDA Elroy. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.